Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini balik lagi dengan konten 10 gebrakan lokal. Ini konten yang mantep banget, dimana tiap kali kita bikin 10 gebrakan lokal banyak yang nonton. Thank you banget buat kalian semua yang selalu support channel Naksir Sneakers. Dan di sini gue udah nyiapin ada 10 item terdiri dari sepatu, ada cleaner juga, dan ada beberapa item apparel. Yang pastinya gue akuin di gebrakan lokal kali ini item-itemnya tuh pada gokil-gokil semua, karena banyak dari brand lokal yang baru aja ngerilis item-item terbaru dari brand mereka masing-masing. Dan without further ado, langsung aja kita bahas. Semoga video ini bisa bantu kalian dalam menemukan item lokal terbaik saat ini. Alright, check it out. Yang pertama ada sepatu Kanki NXT SPD 01. Ini tuh line up terbaru dari sepatu Kanki yang dikerjain bareng sama Aditya Logi. Ini kalau kalian lihat dari sisi boxnya aja simple, minimalis banget. Dan sepatunya juga sebenarnya sama guys. Looksnya tuh sangat-sangat simple, minimalis, bisa dibilang futuristik juga. Dan kalau buat gue yang kenal Aditya Logi ya, ini Aditya Logi banget sih sepatunya. Terutama dari sisi practicality-nya juga, dimana ini bisa dibilang jadi salah satu sepatu yang looks-nya itu versatile banget untuk dipakai buat kegiatan daily, buat dipakai sebagai daily beaters, dan secara fungsionalitasnya juga cukup diperhatikan, terutama dengan adanya speed lacing system yang kalau kalian pengen nali sepatunya itu tinggal diputer kayak gini aja guys. Jadi di sini tuh kayak ada desain elemen, warnanya tuh agak kayak glossy-glossy gitu loh guys. Jadi bikin sepatu ini tuh kayak kelihatan lebih glaring aja waktu dipegang atau waktu dilihat kayak gini. Dan meskipun secara kenyamanan sendiri, menurut gue sepatu ini bakal cocok banget, terutama buat kalian yang demen sama cushioning yang super duper empuk. Bahkan kalau gue bisa bilang, menurut gue sebenarnya agak keempukan dikit sih. Tapi perlu diingat, ini masih model pertama dari lini Kanki NXT dan dijual dengan harga 600.000, which is harganya lumayan naik ya kalau dibandingkan sama sepatu Kanki yang lain. Tapi ya serinya bisa dibilang lebih eksklusif juga sih. Selanjutnya ada Patrobas, dan akhirnya guys brand yang satu ini ngerilis sepatu dan keluar dari zona nyaman. Biasanya mereka tuh ngerilis sepatu dengan tipikal vulkanis. Sekarang mereka akhirnya bikin model cementing ala-ala Maze Runner seperti ini. Secara first impression, waktu pertama kali megang sepatunya, ini tuh ringan banget guys, asli. Beneran kerasa kayak ringan secara build sepatunya. Dan gue akuin sih, meskipun kali ini Patrobas masih menggunakan jasa open source, terutama di bagian midsole-nya yang udah pernah gue temukan di brand lokal lain juga, Ardiles gitu, tapi secara eksekusi desain ini bisa nyatu dengan pola upper yang ditawarkan di sepatu ini. Dari sisi kenyamanan sendiri, menurut gue terutama di bagian cushionnya sendiri cukup sesuai dengan harga yang ditawarkan, dimana gue masih bisa ngedapetin feedback dari foamnya, ada sensasi soft juga yang ditawarkan, terlepas dari sisi konstruksi build yang ada di sepatu ini. Terutama dari area fitnya menurut gue bisa diimprove lagi, terutama dari sisi kekokohan sepatunya. Dan dijual dengan harga Rp469.900. Menurut gue ini jadi salah satu langkah yang bagus dari Patrobas untuk bersaing, terutama dengan brand-brand lokal lainnya di tahun 2026 ini. Next ada kolaborasi antara Cardinal dan juga Kevin Works, dimana mereka ngerilis denim jacket kayak gini yang menurut gue ini tuh cocok banget kalau misalnya kalian mau pakai buat motoran gitu loh guys. Kadang-kadang kalau motoran kalian pakai jaket model gini kan kesannya tuh garang gitu. Tapi kalau kalian pakai yang kolaborasi bareng sama Kevin, dimana di bagian samping-sampingnya nih ada detail patchworks-nya kayak gini, tuh kalian bakal kelihatan sisi fun-nya. Jadi gak cuma garang tapi ada fun-nya juga gitu. Kalau cewek ngeliat cowok pakai ini tuh kayak ada lucunya, ada cute-nya juga. Jadi kalau mau di approach tuh nggak terlalu galak gitu, meskipun kadang-kadang mungkin galak juga ya. Jadi ini detailnya kayak gini, dan entah di gue ini pakai size M, fittingnya berasa kayak agak tight gitu. Jadi kalau kalian pengen sedikit loose fit, kalian bisa upsize aja kalau menurut gue. Dan jaket-jaket kayak gini tuh menurut gue jadi salah satu jaket yang timeless juga ya, model yang kayak gini. Kayak nggak akan kemakan waktu juga, mau dipakai 10 tahun lagi pun model yang kayak gini bakal tetap in. Dan ini salah satu item yang bisa dibilang staple juga, terutama kalau kalian into denim juga guys. Selanjutnya juga ada Weidenman Urban yang mereka tuh baru aja tiba-tiba ngerilis recovery slide gitu dengan harga yang bisa terbilang cukup terjangkau. Nih modelnya kayak gini, Rp139.900. Jadi looksnya kalau menurut gue ya, dibandingkan dengan beberapa recovery slide dari brand-brand lokal lain,
Kadang-kadang recovery slide yang ada itu kan looksnya minimalis, simple, gak aneh-aneh. Ini Widen Man bisa dibilang looksnya tuh agak urban, futuristik, dan kalau gue ngelihat tuh kayak ala-ala, nggak tahu, gue keingetnya Gundam gitu loh guys, kayak sedikit robotik gitu secara desain yang ditawarkan. Dan dengan harga 139.900 ini, secara keempukannya udah berapa kali gue cobain, menurut gue dibikin pas aja ya, nggak terlalu empuk, nggak terlalu keras juga, menurut gue sih pas secara keseluruhan. Dan yang gue cukup appreciate sebenarnya di bagian sisi dalam sandalnya nih ada sedikit lekukan, meskipun kalau misalnya ini dibikin agak tebelan dikit bakal bikin sandal ini makin nyaman lagi. Tapi secara keseluruhan ini menurut gue jadi salah satu opsi recovery slide brand lokal buat kalian pengen tampil beda dan menawarkan kenyamanan yang bisa juga untuk dipakai sebagai sandal daily. Selanjutnya kita juga kedatangan t-shirt dari Kin, dan ini edisi Chinese New Year mereka. Packagingnya bagus banget by the way, ini udah gue sempet buka. Dan di dalam ini ada t-shirt dengan colorway marun seperti ini guys. Ini ada kayak sejenis angpaunya gitu, ada promo diskon juga yang dikasih di sini. Dan gue udah berapa kali pakai Kin dan gue akuin emang ini t-shirtnya gue suka sih, secara bahan, secara feel kainnya, dan secara waktu dipakai jatuhnya juga cakep gitu menurut gue. Dan yang membedakan versi yang edisi Chinese New Year ini, mereka ngasih kantong 2 di bagian depannya. Jadi kalian bisa kalau mau ngantongin tangan bisa kayak gitu, dan di sini juga ada velcro-nya, jadi bisa dibuka tutup kayak gitulah guys. Di sisi samping ada detail Kinnya di sini. Dan setahu gue, Kin itu juga yang bikin menarik dari brand yang satu ini, mereka ngedevelop kainnya sendiri sehingga mereka bisa memberikan feel yang terbilang cukup unik, dan gue suka banget secara feel pakainya gitu guys. Next kita juga baru aja dapat kiriman dari Umbre. Ini ada waterproof spray dan juga cleaner foam travel pack edition. Dan kalau ngomongin Umbre sendiri, ini adalah salah satu brand yang bisa dibilang cukup lama bergerak dalam bidang pembersih sepatu. Nih kita bakal unboxing cleaner foamnya, travel packnya isinya apa aja. Oke guys, nih mantep nih, ada sikat pastinya. Kalau kalian beli ini, kalau pengen ngebersihin sepatu jadi udah dapat komplit gitu. Ini ada cleaner foamnya yang dia bilang ini 100% menggunakan bahan alami yang mudah terurai. Jadi sangat aman untuk hampir semua warna dan juga bahan sepatu. Nah itu yang jadi concern gue kalau misalnya untuk ngebersihin sepatu, gue lebih seneng pakai bahan-bahan yang 100% alami. Cuma emang jujur gue akuin, gue tuh jarang bersih-bersih sepatu guys, karena sepatu gue selalu gue jaga dalam kondisi yang bersih, jadi jarang sampai harus pakai begini-begini. Nah nanti kalau kalian pengen lihat ini seberapa ampuh Umbre, nanti tim yang bakal ngebersihin sepatunya buat ngetes nih seberapa kuat Umbre. Dan di sini kalian juga bakal dapat microfiber towel. Jadi ini essential kit untuk ngebersihin sepatu, semuanya udah lengkap. Dan ini kalau kalian pengen go beyond, pengen yang lebih ekstra lagi untuk ngejaga material-material di sepatu kalian, kalau kena saus itu gampang dibersihin. Terus kalau misalnya ketumpahan apa itu bisa disiram pakai air aja. Di sini ada waterproof spray. Di sini ada waterproof. Di sini ada waterproof. Di sini Umbre juga punya waterproof. Di sini Kim lah masuk ke lah angel banget iki nice pokoknya waterproof spray gitu. Ya yang ini waterproof spray, yang ini bisa dipakai juga guys. Selanjutnya ada sepatu dari Likan Sonic Shift, yang ini merupakan daily trainer dengan harga 400 ribuan. Menurut gue sih dengan harga yang ditawarkan, yang cukup menarik dari sepatu ini di sisi teknologinya, sepatu ini menggunakan nitrogen inject EVA foam dengan feel yang menurut gue berasa responsif dan juga bouncy waktu dipakai. Untuk harga yang ditawarkan secara teknologi cushionnya sebenarnya menurut gue worth it banget, dan juga ini cocok terutama buat kalian yang demen sama sepatu-sepatu dengan looks yang terbilang cukup minimalis. Untuk build material uppernya ini menggunakan bahan knit base yang menurut gue sih cukup movable, breathable juga, dan
feel-nya kayak pakai kaos kaki aja gitu waktu dipakai. Dan terlepas untuk bagian tractionnya sendiri, menurut gue bisa diimprove dari sisi rubber quality yang digunakan. Tapi secara kenyamanan gue juga cukup appreciate dimana sepatu ini tuh feel-nya nggak nukik ke belakang, nggak nukik ke depan, dan juga fit yang ditawarkan juga true to size waktu menggunakan sepatu ini. Menurut gue ini juga bakal jadi salah satu sepatu yang versatile dan juga purposeful, terutama buat kalian mungkin yang nyari sepatu yang bisa dipakai untuk slow run gitu, yang pace-nya di antara 5-10. Selanjutnya kita juga kedatangan koleksi on the go dari Stay Hoops, dan mereka baru aja ngerilis item-item ini yang dikhususkan untuk kegiatan daily, bisa juga dipakai buat olahraga-olahraga yang sifatnya itu harian guys. Ini koleksinya mereka kayak gini, ada celana pendeknya nih, kayak bahannya tuh ringan, berasa breathable banget gitu. Dan ini selain celana ada baju nih kayak gini guys. Ada detail-detail logo Stay Hoops di sini yang kayak semi reflektif gitu. Di bagian sininya juga, di area sampingnya. Dan ada satu lagi, ini lengan panjang guys. Kayaknya buat kalau misalnya kalian into running, nge-gym, ini asik banget secara build materialnya. Dan dari dulu gue udah sering banget pakai Stay Hoops. Gue rasa brand yang satu ini kalau memang ngerilis item-itemnya mereka itu niat gitu loh guys. Ini celananya aja ada detail di bagian belakang nih, ada ininya, bisa nyimpen uang 500.000 guys ini guys. Dan yang gak kalah penting ada kaos kakinya juga yang matching sama keseluruhan collection yang ada di sini, warna putih sama warna hitam. Dan kalau gue bisa bandingin dengan kaos kaki Stay Hoops yang biasanya gue pakai, ini kayak build-nya lebih tipis gitu, lebih cocok buat dipakai daily. Ya, thank you Stay Hoops sudah ngirimin gue ini. And last but not least ada sandal dari Klub, dan ini tuh merupakan sandal jepit yang katanya itu anti slip dan anatomical slide. Jadi apa ya? Ini kebetulan gue dikirimin dan agak besaran emang. Jadi tadi yang pakai sandal ini itu tim. Harganya 178.000, tapi gue ngedapetin feedback yang cukup positif nih dari tim-tim gue yang biasanya rewel juga masalah sandal itu enak-enakan gitu. Mereka bilang sandal yang satu ini katanya enak dipakai, itu langsung kerasanya kayak nge-scalp di kaki, pas. Dan tadi waktu gue sekilas nyobain, meskipun agak kegedean dikit, tapi di bagian arc-nya ada bagian yang nopang. Meskipun di sini sebenarnya kelihatannya kayak flat-flat aja gitu, tapi nggak tahu sih. Entah waktu dipakai berasa kayak ya udah masuk aja pas gitu loh guys. Dan secara ketebalan ini juga cukup diperhatikan rubbernya nih. Jadi dari sisi beratnya sebenarnya kalau dibandingkan sama sandal-sandal jepit biasa, ini bisa dibilang kayak lebih berat, lebih siap tempur juga. Dan untuk bagian outsole-nya ini juga dibikin lebih tebal seperti ini guys. Kalau bagian atasnya sebenarnya simpel aja sih. Di sini ada teksturnya dikit supaya nggak selip. Dan di bagian apanya nih? Ini pegangannya ya, bagian japitnya ini juga bisa terbilang cukup tebal lah guys secara konstruksinya. Harganya by the way sekitar 170-an ribu. Dan menurut gue ya, kalau kalian yang emang demen sama sandal-sandal jepit buat tempur tuh, menurut gue ini jadi salah satu opsi yang bisa dibilang cukup menarik juga. And that's about it guys, gebrakan lokal edisi kali ini. Gue penasaran mana dari 10 item yang ada di sini yang menurut kalian paling worth it guys. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar bagian bawah. Dan disclaimer juga sebelum gue mengakhiri video kali ini, gue pengen infoin kalian kalau ini bukan product review ya. Jadi basically di video kali ini gue cuma menginformasikan item-item terbaru yang ada di studio Naksir Sneakers. Dan kalau kalian penasaran sama detail review dari masing-masing item yang ada di sini, memang nggak semuanya ada sih, tapi ada beberapa juga yang masuk di membership YouTube channel Naksir Sneakers. Jadi kalau kalian pengen join, gampang banget, 20.000 aja, kalian bisa langsung ngedapetin video eksklusif. Dan di sana kita juga bisa ngobrol lebih lanjut tentang sneakers karena ada grup Discord yang ditawarkan. Dan pastinya yang nggak kalah penting, ada forum jual beli dengan harga yang gacornya minta ampun guys. Ya, thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. See you next video. Semoga video ini bisa membantu kalian dan menemukan item-item lokal terbaik saat ini. Alright, peace.